Tuhan. Yesus, dalam gedung Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah siapkan Tuhan sesuatu yang besar untuk gedung Tuhan. Ini dusun Kristen Tuhan. Biar bukan namanya saja Tuhan, yang Kristen tapi benar-benar orang-orangnya Tuhan. Hatinya Tuhan 100% Kristen Tuhan. Dalam nama Yesus, ubah gedung supaya gedung Tuhan memperlihatkan Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan ada di gedung Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gedung bisa menjadi berkat buat dusun-dusun di bawah sana. Gedung bisa jadi berkat buat bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya penyata Tuhan, penyata gedung Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Yesus, biarlah damai, sukacita ada di gedung Tuhan. Biarlah Tuhan, keselamatan Tuhan ada di gedung Tuhan. Biarlah surga turun atas gedung Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan pemulihan, kesembuhan Tuhan terjadi di gedung. Kelepasan terjadi atas gedung Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami pakai gedung Tuhan. Kami kunjungi, awasi dengan kuasa dari Yesus. Setiap proses, setiap sudut Tuhan menjadi milik Kristus. Kami adopsi gedung Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Kami tidak bisa berbuat lebih. Kami hanya bisa berhubungan dengan doa dan apa yang melihat hati, mana yang sungguh-sungguh berarti Tuhan. Tahu Tuhan, bahkan tahu setiap bahasa yang tahu dalam tetes air mata kami pun sudah Kau tahu, Kau mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, Kau juga akan munculkan Tuhan anak-anak rohani yang baru di gedung Tuhan. Generasi-generasi yang baru Tuhan di gedung Tuhan. Bahkan sekolah minggu yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tidak mau dilecehkan tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Ampuni gedung. Ampuni tempat kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Aku pandang
Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan menjadi rema dalam kehidupan kita lepas hari, dan pada akhirnya kita sanggup menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, saat pagi hari ini bersama jemaat-Mu akan mendengarkan satu firman. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara, berkata-kata. Baik kami yang mendengar di sini ataupun lewat media Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan, Tuhan berkatan atas kami semua. Baik yang berbicara maupun yang mendengar. Seperti Maria yang selalu duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga pada akhirnya Maria mengalami keletahan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kala hingga kala. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang telah kami persiapkan dari kitab Injil Matius. Injil Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Kita baca jilid berganti. Kitab Injil Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama saja. Kami akan membacakan dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penganggur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam firman pada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berkat, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga dalam yang mendengar, jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebak dan telinga berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya,
dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ya orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, lalu dibaca, direnungkan, dilakukan, lalu juga dibagikan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, salam. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama dari atau bulan Januari. Dan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan saat pagi hari ini akan kami berikan judul atau tema, yaitu menjadi orang Kristen yang tumbuh dan berbuah. Menjadi orang Kristen yang tumbuh dan berbuah, atau dados tiyang Kristen ingkang kesan lan nyekalaken woh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang buah, mungkin Bapak Ibu yang bercocok tanam pasti merindukan apa yang ditanam itu menghasilkan, baik itu tanaman sayur mayur atau tanaman-tanaman yang lain ditanam, pasti Bapak Ibu merindukan buah. Kalau Bapak Ibu kita belajar dari tema atau dari firman Tuhan tentang kisah seorang penabur, mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal karena perumpamaan seorang penabur itu dalam kitab Injil Matius juga menulis, yaitu Matius yang kita baca, Markus 4 ayat 1 sampai 20, lalu yang selanjutnya itu Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini jam 4 itu diberikan Tuhan Yesus kepada orang banyak, karena yang kita baca ini adalah sejarah Tuhan Yesus ketika mengajar orang-orang banyak di tepi danau. Itu adalah gambaran anak Tuhan secara khusus. Lalu yang kedua, setiap saat kita juga mungkin mendengarkan firman Tuhan, baik itu melalui radio, melalui televisi, bahkan saat ini sudah teknologi semakin canggih, lewat internet, lewat YouTube, kita bisa mendengarkan seorang hamba-hamba Tuhan untuk berbicara kebenaran firman Tuhan. Yaitu penabur itu adalah disebut juga hamba Tuhan, adalah hamba Tuhan yang suka menaburkan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, benih adalah firman Tuhan yang setiap hari ditaburkan. Dan saya aturkan dari awal tadi, yaitu orang-orang yang menaburkan lewat radio, lewat televisi, lewat internet, bahkan lewat media cetak, termasuk ada majalah rohani. Lalu
Yang ketiga adalah tanah yang ditaburi firman Tuhan. Tanah yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, di sini ada 4 macam tanah. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan adalah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan atau tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti dan mudah dirampas oleh si jahat. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, ketika keluar dari gereja ini sudah lupa. Itu menggambarkan bahwa tanah di pinggir jalan, lalu yang ketika baru keluar sudah dirampas oleh iblis atau si jahat. Lalu yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu adalah gambaran orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dengan gembira, tetapi mudah lupa ketika terjadi persoalan dalam hidup, sering lupa atau tidak percaya dalam hati. Bahkan mungkin ada yang murtad atau meninggalkan Tuhan. Ini juga perlu perenungan bagi kita semua. Apakah kita menjadi tanah yang berbatu? Tanah berbatu adalah tanah yang keras. Pengalaman kemarin ketika kami bersama-sama warga masyarakat Kota Woyo di atas sana itu mencari batu, dan di situ ada batu yang terletak di tempatnya Saudara Ibu Jumiran dan Bapak Pramono, itu ada di tengah-tengah ladang. Ketika dilihat itu ada tanah, tetapi di situ ada batu-batu. Akhirnya segala sesuatu yang ada di atasnya itu mati. Itu juga gambaran tanah yang berbatu-batu. Lalu yang ketiga ada tanah semak duri. Semak duri adalah gambaran orang-orang yang mudah khawatir menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi, apalagi urusan kebutuhan jasmani. Mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini yang dipikirkan bukan beribadah, tetapi mungkin yang dipikirkan itu adalah hal-hal di rumah. Mungkin memikirkan sapi ini piye, tegale piye, brokoli piye, lan sak pandang itu dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa terjadi karena saya secara pribadi pun juga pernah mengalami hal-hal demikian sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Lalu yang keempat adalah tanah yang subur. Tanah yang subur adalah gambaran hati yang mudah menerima anugerah atau berita Injil, yaitu berita kabar baik. Itu gambaran adalah hati yang lemah lembut. Bahkan Bapak Ibu, apakah kita mempunyai hati yang lemah lembut? Itu bisa dicek dalam diri kita masing-masing. Hati yang lemah lembut ini cerita contohnya begini Bapak Ibu. Itu yang saya pahami, yang saya praktekkan. Ketika ada orang menyampaikan firman Tuhan, itu langsung tersentuh dan kita mudah mengaminkan. Itu artinya hati yang lemah lembut. Itu pengalaman yang kami terima. Siapapun yang menyampaikan Bapak Ibu, bahkan mungkin Bapak Ibu dari sekian banyak yang hadir saat ini, yang setiap yang pernah belajar kebenaran firman Tuhan kemana-mana adalah saya pribadi. Karena saya pernah pergi di tempat yang berbeda-beda, dan di situ saya belajar. Ketika ada orang menyampaikan firman Tuhan, saya catat, dan di situ setelah saya keluar dari gereja, itu saya renungkan kembali, saya gumuli kembali, apakah firman Tuhan yang disampaikan itu benar. Bahkan setiap minggu di gereja ini juga, siapapun yang
menyampaikan firman Tuhan sangat. Bahkan ketika saya sibuk di depan itu biasanya ada langsung mengetik lewat HP, itu saya unggah di Facebook. Itu berarti ada rema, ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hati dan pikiran saya secara pribadi. Itu adalah gambaran hati yang lemah lembut. Tetapi Bapak Ibu, mungkin kalau melakukan secara saya pribadi itu juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa merasakan pertama adalah orang yang terdekat dengan saya, istri, anak, bahkan bukan juga tetangga-tetangga, saudara-saudara semua. Apalagi ketika Bapak Ibu ada di warung, mungkin terkadang juga ada sesuatu hal yang mengganjal. Itu juga bisa dicek Bapak Ibu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita harus belajar. Belajar yaitu menghasilkan namanya buah. Yang pertama yaitu buah pertobatan. Lalu yang kedua yaitu buah roh. Buah roh itu yang tercatat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Inilah Bapak Ibu, ciri orang-orang Kristen yang berbuah itu bisa dilihat, yaitu buah-buah roh. Ada 9 buah roh, dan situ perlu kita renungkan setiap saat. Lalu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan, kebenaran firman Tuhan waktu itu ditujukan kepada setiap orang yang berbodoh-bodoh ingin mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sampai berbicara melalui perumpamaan? Karena Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, mempelajari, Roh Kudus menyingkapkan sesuatu bahwa apa? Ketika orang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus secara pribadi saat itu ada 4 motivasi atau hati orang yang berbeda-beda. Itu disebut yaitu adalah hati atau tanah pinggir jalan, atau tanah yang berbatu-batu, atau tanah semak duri, atau tanah yang subur. Itu adalah gambaran setiap hati manusia. Dan pada saat ini ada waktu perenungan bagi kita semua, dan kita bisa mengerti, bisa memahami ketika Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya di dalam diri kita masing-masing. Secara pribadi pun saya juga bertanya, masih ada di mana posisi saya saat ini? Apakah tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, atau tanah semak duri, atau tanah yang subur? Itu jawaban ada di dalam diri kita masing-masing. Dan pada akhirnya itu bisa terlihat ketika kita bisa praktek dalam kehidupan kita hari pasanya. Tanah yang subur pasti menghasilkan buah yang lebat, dan buah itu bisa dinikmati. Ini adalah kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang-orang, setiap para murid-murid untuk terus menjadi saksi Kristus, menjadi sarana alat kemuliaan nama Tuhan, supaya melalui kehidupan kita seperti doa syafaat yang dinaikkan tadi, supaya di gedung ini terjadi perubahan, transformasi. Apalagi gedung ini adalah terkenal sebagai dusun Kristen. Biarlah kita dikenal melalui buah-buah kita, sehingga pada akhirnya ketika orang hadir di gedung,
mereka boleh melihat bahwa di sini, di gedung, di setiap rumah-rumah ada Kristus yang bertata di dalam setiap pribadi. Dan pada akhirnya jemaat gedung akan menjadi jemaat yang semakin tumbuh, semakin kuat, semakin berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, berkata-kata. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar boleh kami lakukan, dan pada akhirnya kami pun mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Demikianlah seruan doa kami hanya mereka di dalam satu nama yang hebat, yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Demikian Bapak Ibu, firman luar biasa. Dan di antara kita di posisi mana? Semoga kita di posisi tanah yang subur. Intinya kalau di tanah subur, kita bisa jadi berkat buat banyak orang, minimal. Oke Bapak Ibu, dan kita akan akhiri pada bagian ini. Bapak Ibu saudara Bapak Ibu, kita akan akhiri pada ini. Kita akan tutup. Dan setelah kita berdoa, kita tutup dengan titik jemaat 410. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Biar hanya Engkau yang kami muliakan, dan kami kembalikan sekarang